Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel Siti Rahmah. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku Siti Rahmah yang emang udah lama banget gak update video terbaru. Dan sekarang aku baru sempat lagi buat bikin video baru dan upload ke YouTube guys. Kemarin ini aku emang lagi sibuk banget buat ngurusin proposal skripsi aku. Dan alhamdulillah banget aku udah selesai buat ujian proposalnya. Jadi di video kali ini tuh bakalan beda banget sama video-video aku yang sebelumnya. Di video kali ini aku bakalan nge-share dan nampilin gimana cara aku buat presentasi atau ujian proposalnya melalui media Zoom atau aplikasi Zoom, karena di sini aku ujian proposalnya itu secara online ya guys. Dan di akhir video nanti aku juga bakal nge-share ke kalian tips supaya kita itu lebih tenang dan gak grogi pada saat menjawab pertanyaan dari dosen-dosen penguji. Bagi yang penasaran, stay tune terus di video aku dan tonton video aku sampai selesai ya guys. Belum lanjut ke video presentasi proposalnya, langkah baiknya kalian buat like, comment, and subscribe YouTube channel aku serta nyalain lonceng notifikasinya. Dan juga jangan lupa follow IG aku ya guys di sini. Langsung aja yuk kita ke video presentasinya. Stay tune terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Rama ingin mengucapkan kepada ibu-ibu mohon maaf lahir dan batin karena kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Dan terima kasih kepada Bu Tus yang telah memberikan waktu untuk Rahma mempresentasikan proposal Rahma pada siang hari ini. Pertama, Rahma ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Tus dan Bu Tika selaku pembimbing Rahma yang sudah sabar dalam membimbing sehingga terbentuklah proposal yang sesuai diharapkan. Terima kasih juga Rahma ucapkan kepada ibu-ibu penguji yaitu Bu Yul, Bu Zivianti, dan Bu Dewi. Langsung saja Rahma akan mempresentasikan hasil dari proposal Rahma, yaitu judulnya Hubungan Kecanduan Media Sosial dengan Kesehatan Mental Remaja di SMA Negeri 1 Kecamatan Situju Limonagari. Untuk yang pertama yaitu di latar belakang, di sini Rahma menampilkan prevalensi masalah kesehatan mental yang di dunia, yaitu pada tahun 2017 perkiraan jumlah penderita gangguan jiwa sekitar 450 juta jiwa, ini menurut WHO. Dilihat dari Disability Adjusted Last Year atau DAILS, sebanyak 16% dari 1,2 miliar remaja mengalami kondisi masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Untuk di Indonesia, yaitu gangguan mental emosional pada tahun 2018, untuk usia 15 tahun ke atas yaitu sebanyak 9,8% dari jumlah penduduk. Ini meningkat sebanyak 6% dibandingkan tahun 2013. Untuk di Sumatera Barat, prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk usia 15 tahun ke atas yaitu sebanyak 13% dari jumlah penduduk. Dan ini merupakan peringkat ketiga dari 34 provinsi di Indonesia. Ini menurut Kemenkes RI tahun 2018. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja itu ada lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan media sosial. Dampak negatif dari penggunaan media sosial ini itu dapat menyebabkan kecanduan. Untuk pengguna internet di Indonesia pada tahun 2019 yaitu sebanyak 73,7% atau setara 196,7 juta orang dari populasi. Untuk pengguna internet usia 15-19 tahun yaitu sebanyak 91% dari jumlah populasi di usia tersebut. Ini menurut APJII tahun 2018. Untuk penggunaan media sosial di Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebanyak 59% atau setara 160 juta orang dari populasi.
Penggunaan media sosial pada remaja usia 13 sampai 17 tahun yaitu sebanyak 13,3% dari populasi. Ada beberapa hasil penelitian, yaitu pertama penelitian yang dilakukan oleh Kelly et al. Pada tahun 2018 yang mengatakan di situ bahwa penggunaan media sosial dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan gejala depresi seperti pelecehan online sebanyak 44,9%, gangguan tidur sebanyak 49,9%, harga diri rendah sebanyak 72,2%, tidak senang dengan penampilan sebanyak 65,3%, dan merasa tidak puas dengan berat badan sebanyak 27,8%. Selain itu, menurut penelitian O'Reilly tahun 2020, media sosial ini berkaitan langsung dengan risiko melukai diri sendiri dan bunuh diri pada remaja. Selanjutnya, untuk studi pendahuluannya, di sini Rahma melakukan studi pendahuluan ini melalui Google Form kepada 15 orang siswa di SMA Negeri 1 Kecamatan Situjuh Limonagari pada tanggal 22 Maret tahun 2021, yaitu dengan memberikan 5 buah pertanyaan. Yaitu 9 siswa dari 15 siswa menghabiskan waktu 5 jam ke atas untuk mengakses media sosial. 8 siswa dari 15 siswa pernah mendapatkan komentar buruk di media sosial. 14 siswa pernah merasa emosi melihat konten-konten yang ada di media sosial. 13 dari 15 siswa pernah merasa insecure atau menganggap dirinya rendah dibandingkan orang lain yang ada di media sosial. Terakhir itu 11 siswa dari 15 siswa menjadikan media sosial sebagai pelarian saat dia menghadapi masalah. Untuk rumusan masalahnya, di sini Rahma merumuskan masalah yaitu apakah ada hubungan kecanduan media sosial dengan kesehatan mental pada remaja di SMA Negeri 1 Kecamatan Situjuh Limonagari tahun 2021. Untuk tujuannya, di sini terbagi atas dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui hubungan antara kecanduan media sosial dengan kesehatan mental remaja di SMA Negeri 1 Kecamatan Situjuh Limonagari tahun 2021. Untuk tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui distribusi frekuensi kecanduan media sosial pada remaja di SMA Negeri 1 Kecamatan Situjuh Limonagari. Yang kedua yaitu untuk mengetahui distribusi frekuensi kesehatan mental remaja di SMA Negeri 1 Kecamatan Situjuh Limonagari. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui hubungan kecanduan media sosial dengan kesehatan mental remaja di SMA Negeri 1 Kecamatan Situjuh Limonagari. Untuk manfaatnya di sini terbagi atas 4, yaitu bagi sekolah, bagi profesi keperawatan, bagi peneliti, dan bagi peneliti selanjutnya. Untuk tinjauan pustaka, di sini Rahma memaparkan 3 buah konsep, yaitu konsep remaja, ada konsep kesehatan mental, dan konsep kecanduan media sosial. Untuk di bab 3 kerangka konsep, di bagian kerangka teorinya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja. Terdapat 3 faktor, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor lingkungan. Di faktor lingkungan ini terdapat lagi 5 faktor, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan media sosial. Media sosial ini mempunyai manfaat dan juga dampak negatif. Dampak negatifnya itu berupa kecanduan media sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja. Kesehatan mental remaja ini ada yang tidak terganggu dan terganggu. Kalau yang terganggu ini dapat berupa cemas, harga diri rendah, cyberbullying, depresi, ketidakstabilan emosi, kecemasan sosial, perasaan takut ketinggalan atau FOMO. Selanjutnya untuk kerangka konsepnya yaitu variabel independennya di sini ada media sosial berhubungan dengan variabel dependennya yaitu kesehatan mental. Untuk hipotesisnya di sini ada HA, hipotesis alternatif, yaitu terdapat hubungan antara kecanduan media sosial dengan kesehatan mental remaja. Dan H0 yaitu tidak terdapat hubungan antara kecanduan media sosial dengan kesehatan mental remaja. Selanjutnya untuk metodologi penelitian di sini jenis penelitian Rahma yaitu kuantitatif analitik dengan desain penelitian cross-seksional. Populasinya yaitu sebanyak 445 siswa kelas 10 dan kelas 11 dan didapatkan sampel sebanyak 210 siswa dengan menggunakan rumus Login dengan tingkat error 5% atau 0,05.
Untuk tempat dan waktu penelitian di sini yaitu SMA Negeri 1 Kecamatan Situjolimo Nagari, dan waktu penelitiannya itu dari bulan April sampai Mei tahun 2021. Selanjutnya untuk variabel penelitian dan definisi operasionalnya, di sini ada variabel independen yaitu kecanduan media sosial. Definisi operasionalnya yaitu sebuah bentuk gangguan perilaku dalam pengguna media sosial secara berlebihan serta cenderung untuk menggunakan media sosial secara terus-menerus. Cara ukurnya yaitu angket dan alat ukurnya itu Bergen Media Social Addiction Scale atau BSMAS. Di sini hasil ukurnya itu ada 3, yaitu pertama edik untuk nilainya 80 ke atas, alert 50 sampai 79, dan normal kurang dari 50. Untuk skala ukurnya yaitu ordinal. Variabel dependennya di sini adalah kesehatan mental. Definisi operasionalnya yaitu keadaan sejahtera di mana remaja menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi stres dalam kehidupan normal, dapat bekerja dengan produktif, dan dapat memberikan kontribusi pada sebuah kelompok atau komunitasnya. Cara ukurnya yaitu angket dan alat ukurnya yaitu Self-Reporting Questionnaire 20 atau SRQ 20. Untuk hasil ukurnya di sini ada 2, yaitu tidak terindikasi adanya masalah kesehatan mental yaitu nilainya 1-5, dan terindikasi adanya masalah kesehatan mental yaitu nilainya 6-20. Untuk skala ukurnya yaitu ordinal. Untuk instrumen penelitian yang Rahma gunakan di sini untuk instrumen penelitian kecanduan media sosial, di sini Rahma memakai Bergen Social Media Addiction Scale atau BSMAS. Kuesioner ini merupakan kuesioner modifikasi dari Andreasen et al. Tahun 2016 yang dimodifikasi dari BFAS yang juga dibuat oleh Andreasen et al. Tahun 2012. Terdiri atas 18 pertanyaan, telah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan nilai Quebec alfanya sebanyak 0,88%, dan ini sudah sangat baik dan juga bisa dikatakan reliable. Untuk menilainya ini menggunakan skala Likert 1-5. 1 yaitu sangat jarang, 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, dan 5 sangat sering. Selanjutnya untuk instrumen kesehatan mentalnya, di sini Rahma menggunakan Self-Reporting Questionnaire 20 atau SRQ 20 yang diadopsi dan dikembangkan oleh WHO. Kuesioner ini digunakan Kemenkes RI untuk menilai kesehatan jiwa penduduk Indonesia sejak tahun 2007. Terdapat sebanyak 20 butir pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Nilai pisah yang ditetapkan untuk menilai kuesioner ini adalah 5/6. Nilai pisah ini maksudnya kalau untuk 1-5 itu tidak terindikasi masalah mental, dan 6-20 itu terindikasi masalah mental. Nilai pisah ini sudah dilakukan uji validitas oleh Hartono dari Badan Litbang Depkes tahun 1995 dengan nilai sensitivitasnya yaitu 88%. Selanjutnya untuk etika penelitiannya di sini ada 4, yaitu yang pertama respect for human dignity, yang kedua respect for privacy and confidentiality, yang ketiga yaitu respect for justice and inclusiveness, yang keempat yaitu balancing harm and benefit. Untuk metode pengumpulan datanya, yang pertama itu ada sumber data, data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung dari subjek yaitu siswa SMA Negeri 1 Kecamatan Situjolimo Nagari. Dan untuk data sekundernya itu didapatkan dari guru bagian kesiswaan dan tata usaha yaitu berupa jumlah siswanya. Untuk langkah-langkah pengumpulan datanya, di sini Rahma mulai dari pengurusan surat izin ke Dinas Pendidikan sampai pengumpulan datanya. Untuk pengolahan datanya, di sini ada 5, yaitu entering, coding, entry, cleaning, dan tabulating. Dan terakhir yaitu analisa datanya, di sini ada analisa data univariat dan analisa data bivariat. Analisa data univariat ini berguna untuk mengetahui distribusi frekuensi dari masing-masing variabel, yaitu kecanduan media sosial dan kesehatan mental. Untuk analisa data bivariat, Rahma di sini menggunakan analisa data Chi-square, yaitu untuk mengetahui hubungan antara kecanduan media sosial dengan kesehatan mental remaja.
Untuk nilai signifikannya yaitu 5%. Maksudnya di sini adalah jika nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan antara kecanduan media sosial dengan kesehatan mental remaja. Dan jika nilai p-value-nya itu besar dari 0,05, berarti tidak terdapat hubungan antara kecanduan media sosial dengan kesehatan mental remaja. Sekian presentasi dari Rahma. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kembalikan kepada khusus. Terima kasih ya Rahma yang udah ini ya. Jadi sekian tadi video presentasi proposal skripsi aku, dan sekarang kita masuk ke tips-tips supaya kita lebih tenang dan gak tegang pada saat menjawab pertanyaan dari dosen penguji. Stay tune terus ya. Tips yang bakalan aku bagiin ini merupakan tips yang aku pakai untuk aku ujian proposal, guys. Untuk tips yang pertama, tentunya aku tuh bakalan memahami secara keseluruhan isi dari proposal aku. Nanti pas dosen pengujinya nanya, kita bakalan tahu di mana posisi jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh dosen penguji tersebut. Jadi kita tuh nggak bingung pada saat kita buka lembaran proposal skripsi kita, dan kita bisa menjawab pertanyaan dosen tersebut dengan tenang gitu, guys. Karena kita tuh tahu di mana posisi jawaban tersebut di dalam proposal skripsi kita. Untuk tips yang kedua, di sini aku tuh mempelajari terlebih dahulu karakter dari masing-masing dosen penguji aku gitu, guys. Jadi aku mempelajari karakter dosen-dosen penguji aku tuh melalui menonton teman seangkatan atau cutting yang ujian proposalnya itu juga sama dosen yang bakalan nguji kita gitu. Jadi kita ambil dulu pengalaman dari menyaksikan ujian-ujian proposal teman seangkatan atau cutting gitu. Nanti kita juga bakalan tahu kisaran pertanyaannya tuh seperti apa gitu. Jadi kita pelajari karakter dosennya, dan juga kita nanti bisa ketahui tipe-tipe pertanyaan yang bakalan diberikan oleh dosen penguji tersebut. Untuk tips yang ketiga, yaitu kita pelajari pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan besar bakalan muncul di ujian proposal kita gitu, guys. Karena pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul tuh pasti ada pertanyaan yang emang pasti itu akan muncul gitu. Mungkin kalian bisa mendapatkan pertanyaan itu dari ujian proposal teman seangkatan yang udah duluan ujian, atau dari ujian proposal cutting. Karena di ujian proposal ini emang ada gitu pertanyaan yang ditanyakan di setiap ujian proposal, yang pertanyaan itu emang sama gitu, guys, antara kalian sama teman kalian yang mungkin udah selesai duluan ujian proposalnya. Jadi kalian bisa siapin pertanyaan itu di sebuah kertas dan langsung dituliskan jawabannya. Untuk tips yang terakhir, yang ini tuh menurut aku emang membantu banget dan penting banget gitu kan. Kalian harus perbanyak ibadah. Sebenarnya kalau untuk ibadah ini emang harus dilakukan setiap saat gitu ya, guys, setiap waktunya. Dan juga jangan lupa berdoa. Kalau misalnya kalian tuh nggak jarang gitu untuk sholat duha, kalian mungkin bisa nambahin dengan sholat sunnah duha, atau kalau misalnya kalian jarang sholat tahajud, kalian bisa sholat tahajud gitu. Jadi kalian jangan lupa beribadah dan selalu berdoa. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian untuk ujian proposal skripsi. Dan mudah-mudahan buat yang mau ujian proposal dilancarkan tanpa ada hambatan apapun gitu ya, guys. Sekian dulu video dari aku. Thanks for watching and see you in the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel aku, serta nyalain lonceng notifikasinya agar kalau aku upload video baru bakalan langsung muncul notifnya di HP kalian, guys. Dan kan nggak bakalan ketinggalan video-video terbaru dari aku. Serta jangan lupa juga follow IG aku ya. Dadah, see you, wassalamualaikum.